Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tapin Saragi dalam pelajaran seni budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai seni rupa. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Menurut Sujono, seni rupa ialah karya seni yang bisa ditangkap oleh mata sekaligus bisa dirasakan fisiknya dengan meraba. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni rupa dapat diartikan sebagai seni pahat atau seni lukis. Sekarang kita masuk pada fungsi seni rupa. Secara umum, seni rupa berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik. Bisa pula berfungsi sebagai media ekspresi seniman, media artistik, media pendidikan, media hiburan, media informasi dan berita, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis seni rupa. Secara umum, seni rupa dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut fungsi dan menurut bentuk. Menurut fungsi ada 3 jenis seni rupa. Yang pertama, seni rupa murni, misalnya seni lukis, seni keramik, seni pahat, seni fotografi, seni grafis, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa terapan, misalnya kriya pakaian, kriya kulit, kriya logam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, seni rupa desain, misalnya desain interior, desain produk, arsitektur, dan lain-lain. Menurut bentuk, seni rupa terbagi 2. Pertama, seni rupa 2 dimensi, contohnya lukisan, sketsa, karikatur, kaligrafi, dan seterusnya. Yang kedua, seni rupa 3 dimensi, contohnya patung, topeng, kriya, dan anyaman. Selanjutnya, unsur-unsur seni rupa. Yang pertama, garis. Ini paling mudah kita pahami dan bisa kita lihat pada lukisan atau sketsa. Yang kedua, bentuk. Ini dapat kita lihat secara langsung lewat patung, bagaimana bentuk patung. Yang berikutnya, bidang. Ini meliputi panjang, lebar, dan kedalaman atau isi. Yang berikutnya, tekstur. Dan ini bisa kita rasakan pada patung, ada kasar, lembut, bisa kita lihat dengan jelas. Berikutnya, ruang. Unsur ini mudah kita pahami lewat karya 3 dimensi. Dan berikutnya, nilai. Ini berkaitan dengan kekuatan yang timbul dari karya seni rupa bersangkutan pada khalayak. Dan unsur yang terakhir ialah warna. Sekarang kita membahas mengenai alat dan bahan seni rupa. Kita ambil contoh dalam seni lukis. Dalam melukis, alat dan bahan yang kita butuhkan misalnya pensil, penghapus, pewarna dapat berupa spidol, krayon, cat, dan lain-lain. Lalu kita butuhkan pula kuas, kanvas atau kertas atau kaca atau media lainnya sebagai wadah melukis. Berikutnya palet atau wadah pencampuran cat, dan yang terakhir objek yang hendak dilukis. Sekarang kita membahas mengenai teknik dalam seni rupa. Kita ambil contoh dalam melukis. Dalam melukis ada 4 teknik yang umum dipakai. Pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Berikutnya, teknik plakat, yaitu merupakan teknik yang digunakan dalam melukis yang bertolak belakang dengan teknik akuarel, di mana teknik plakat menggunakan sapuan dan paduan warna yang tebal dan menutup latar belakang objeknya. Berikutnya, teknik ekspresif, yaitu teknik dalam melukis yang berkesan bebas karena pembuatannya bisa menggunakan alat berupa jari, tangan, kuas, ataupun objek lain yang dianggap menarik oleh senimannya. Dan yang terakhir, teknik mujaik. Teknik ini merupakan pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun sedemikian rupa. Dan sekarang kita membahas mengenai tahapan sederhana dalam seni rupa. Dalam hal ini kita tetap ambil contoh dalam melukis. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan, lalu kita buat sketsa di dalam wadah atau kanvas yang kita sudah sediakan. Lalu kita akan mewarnai tahap demi tahap, dan terakhirnya melakukan finishing seperti memberi bingkai dan memvarnish.
Seni rupa dapat juga kita terapkan di dalam bidang yang lain, terutama dalam kuliner, secara khusus dalam hal penyajian dan pengemasan. Penyajian berfungsi untuk menambah keindahan, menambah selera makan, memberi informasi tentang makanan, menghormati tamu-tamu yang datang, dan memberi kesan yang baik. Sementara pengemasan berfungsi untuk mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, melindungi dan menguatkan produk sebagai identitas produk, menambah daya tarik calon pembeli, sarana informasi dan iklan, dan juga memberi kenyamanan bagi pemakainya. Sekian pemaparan singkat saya mengenai seni rupa kali ini dalam pelajaran seni budaya. Sampai berjumpa lagi di materi-materi yang lain.